Meninggalnya pakar dan praktisi kebugaran tubuh yang juga seorang influencer asal Bali, Justin Vicky, setelah gagal mengangkat beban seberat 200 kg, mengungkap fakta baru. Dilacak dari postingan Vicky di media sosial, terungkap jika mengangkat beban seberat 200 kg menjadi latihan Vicky lanjutan. Setelah sebelumnya, ia selalu berhasil mengangkat beban seberat 170 kg dan 190 kg. Sementara itu, pengakuan ibunda Vicky menyebutkan, 1 jam sebelum menghembuskan nafas terakhir, Vicky dan ibunda sempat melakukan panggilan video call dan menyampaikan pesan untuk ibunya yang berbunyi, "Ibu jangan menangis, berdoa saja. Saya nanti itu akan operasi." Saat ini, jenazah Vicky dimakamkan di kampung halamannya, tepatnya di pekarangan rumah keluarganya di daerah Jember, Jawa Timur. Konfirmasi bahwa kejadian itu adalah betul. Atlet tersebut bernama Herman Fauzi alias Justin Vicky. Jadi yang bersangkutan sedang melaksanakan latihan di Paradise Gym Danau Tamlingan. Kemudian diawasi oleh saksi yang pertama. Itu pada saat kejadian dari korban mengangkat beban seberat 200 kg. Tetapi pada saat mengangkat dari korban itu tidak kuat. Kemudian saksi pertama juga tidak kuat, kemudian ada saksi kedua yang membantunya juga, tetapi akhirnya itu lepas bebannya yang seberat 200 kg itu yang mengenai korban, kemudian akhirnya korban jatuh terduduk dan kemudian mengenai lehernya. Dari sana terjadi kejadian kecelakaan yaitu mematahkan leher korban. Kecelakaan ini sebenarnya di aktivitas khususnya case squat sebenarnya yang paling banyak adalah yang pasti mungkin ketarik uratnya gitu atau cedera gitu, terutama pinggang atau bahkan misalnya mungkin terjadi ada yang namanya paling fatal tuh biasanya patah tulang gitu ya. Tapi secara umum sebenarnya kalau besi itu jatuhnya ke belakang pasti permasalahan ini tidak ada gitu aja sebenarnya. Tapi besinya jatuhnya ke depan sehingga jadi otomatis si leher itu yang akhirnya harus menopang berat, apalagi berat yang begitu besar yang dilakukan oleh Vicky ya di sini ya. Kalau seandainya kita melakukan squat di tempatnya, dalam hal ini ada namanya rack squat gitu ya, squat rack. Nah kalau squat rack itu biasanya di kanan kiri di bawah itu kita punya ada penopang besi yang membantu sehingga pada saat kalau kita nggak mampu maka besi itu yang akan menahan, itu satu. Yang kedua, peran daripada training partner gitu atau yang menjaga kita itu juga sebenarnya itulah fungsinya dia untuk juga membantu bersinergis bersama kita yang mengangkat. Jadi kalau seandainya tenaga kita 80% mungkin bantuannya 20%. Tenaga kita turun menjadi 70%, bantuannya 30%. Jadi selalu sinergis menjaga. Dan kalau seandainya sampai benar nggak kuat berarti kita yang harus ambil alih untuk mengamankan si besi itu. Gua turut berduka cita banget buat dia dan juga keluarganya, dan setidaknya dia ninggalin bumi ini doing what he loves, I guess, ya kan? Seumur hidup dia jadi atlet kebugaran, and now dia ninggalin kita juga endingnya juga as a atlet kebugaran juga, jadi turut berduka cita. Dari video yang beredar, sambil berteriak keras, Vicky terlihat mendorong besi penyangga beban ke arah depan, alih-alih membuangnya ke belakang. Lantas benarkah keputusan Vicky membuang beban ke depan daripada ke belakang? Karena memikirkan keselamatan pengawasnya. Seperti apa reka adegannya diperagakan trainer gym? Ya artinya kalau kita main squat itu kan biasanya dari yang ini, yang tadi ya, seperti yang saya bilang, kita masukin gini. Kalau dia masih kita kuat, masih bisa. Cuma rata-rata kalau dilihat dari itu kan dia seperti ini turun. Nah ini biasa kita bisa menggunakan badan kita
Nah, kalau kita nggak kuat gini, kita lepas ini kan. Aduh, ini kena ini saya ngerasain sakit banget nih. Bayangin aja kalau beratnya 200 kilo. Dorong dikit. Nah, biasanya kita bantuin gini nih. Dorong. Nah, ini yang kalau kita agak berat, misalkan dia berat. Nah, kita jagain, lebih bagus kita jagain. Turun. Bandingkan cenderung depan. Nah, sebenarnya kayak gini lebih aman. Kenapa? Kalau dia tiba-tiba kuat, biasanya udah siap bantuin. Dan dia mulai lepasin, ini bisa kita keluar. Kalau yang berat, kalau kita bisa angkat ke sini. Bukan beratnya, tapi bagaimana cara ngangkatnya yang benar dan bagaimana repetisinya ya. Kalau kita makin kuat, ya artinya makin bagaimana kita ngangkat beban itu benar-benar sesuai dengan kekuatan kita. Ya berduka pasti, cuman agak menyayangkan kenapa bisa terjadi, dan aku nggak ngerti karena aku juga nggak nge-gym gitu ya, tapi kadang memang kalau udah nge-gym tuh kita pengen terus kalau udah bisa ini itu, tapi ya kadang kan mungkin badannya nggak siap ya. Cedera pasti berbeda penanganannya, makanya alangkah sangat baiknya apabila memang ada profesional di dalam pusat kebugaran tersebut atau event-event tertentu ya, olahraga terutama, untuk memang ada ketersediaan first aid atau pertolongan pertama. Tapi kita pasti sangat berduka dengan kejadian ini. Semoga ada hikmahnya lah yang bisa kita ambil. Cedera hingga nyawa melayang nyaris selalu membayang-bayangi para atlet. Jenis olahraga yang terbilang berat dan berani, Billy Syahputra harus mengubur mimpinya untuk bisa tetap bermain bola dengan kawan-kawan sesama selebriti. Setelah ia menderita cedera saat bermain sepak bola, kejadiannya usai menerima bola yang diumpankan kepadanya, Billy gagal menjaga keseimbangan hingga terjatuh dengan posisi yang tidak menguntungkan. Cukup lama Billy terkapar di lapangan sepak bola sambil meringis kesakitan dan memerlukan bantuan medis. Alhamdulillah baik-baik aja sih ya, ada sedikit masalah aja lah di lutut karena memang ya hobinya resikonya kaki, pasti kenanya cedera kaki sih gitu aja. Versi dokter sendiri bilang katanya ACL, ada kerobekan di otot. Nah disuruh, tapi tergantung Billy mau dioperasi atau enggak. Kalau memang mau dioperasi tinggal dioperasi, tapi kalau memang itu parah banget, ngerasa ngilu banget, tapi kalau memang nggak mau ya udah terapi dulu. Tapi kalau ngerasa udah sakit banget dan ngilu banget, harus tindak operasi gitu. Nggak boleh main dulu setengah tahun sampai 1 tahun. Ya itu yang membuat itu sedih. Sementara itu, kendati termasuk olahraga beresiko tinggi, Steven William yang kini tampil beda dengan tubuh yang sangat berotot, justru sedang gemar melakukan fitness. Di video yang dibagikan, tampak mantan suami Shalane Evangelista ini tengah asik berlatih angkat beban. Emang kebetulan di Bali itu emang lagi program juga buat religion, jadi emang lagi dipush untuk badan biar agak bagusan. Berapa lama sih? Masih emang dari dulu udah pengen banget, cuman mungkin emang sekarang lagi momen yang pas dapat waktu yang lebih untuk bikin badan.